Sejak subuh hari mulai pukul 5.00 WITA sampai kamarian pukul 17.00 WITA, bubuhan pemulung mulai beraktivitas mencari ratik untuk dikumpulkan. Aktivitas tersebut sudah menjadi kegiatan sehari-hari bubuhan pemulung yang rata-rata bermukim kada jauh dari tempat pembuangan akhir atau TPA ratik di Jalan Gubernur Subarjo, Kelurahan Basiri Selatan, Banjarmasin Selatan. Sejak subuh hari mulai pukul 5.00 WITA sampai kamarian pukul 17.00 WITA, bubuhan pemulung mulai beraktivitas mencari ratik untuk dikumpulkan. Aktivitas tersebut sudah menjadi kegiatan sehari-hari bubuhan pemulung yang rata-rata bermukim kada jauh dari tempat pembuangan akhir atau TPA ratik di Jalan Gubernur Subarjo, Kelurahan Basiri Selatan, Banjarmasin Selatan. Mama Amidah, salah seorang pemulung Wahetakuni Prima TV jelang tengah hari Jumat 6 Januari 2023 mendakan setelah selesai sholat subuh dirinya bersama bubuhan pemulung lainnya pergi ke tempat pembuangan akhir wan mulai memulung ratik-ratik nang dibawa truk nang diangkut dari berbagai wilayah di Banjarmasin. Alasannya harus datang mulai subuh hari ini, ujar Mama Amidah, lantaran di wilayah itu banyak ratik-ratik baru nang masuk ke TPA sehingga hasil memulung akan lebih banyak. Menurut Mama Amidah, dalam sehari hasil dari memulung ratik kada menentu, namun pernah mencapai 70 kilo. Ratik yang telah dipilah, wan dikumpulkan kemudian dijual kepada bubuhan pengepul. Harus sungsung kecil kalau untuk anak memulung di sini gitu nah supaya. Kenapa alasannya Cil jadi harus subuh gitu nah? Yang tengah hari panas. Tengah hari itulah. Panas hari. Enggih. Berarti ini dari subuh tuh seharian sampai sore hanyar balik lah. Seharian balik. Enggih. Apa yang dianu di sini? Maksudnya hasilnya apa aja yang didapat Cil dari ini? Apa yang dipulung gitu nah? Macam-macam lah. Untuk yang pas habis dikumpulkan nih, lompian lo dapat aja lo berapa kilo ke apa gitu. Tergantung. Paling banyak pernah sampai berapa kilo Cil? Ada dari 50 aja 70. 70 kilo gitu lah. Nah itu langsung dijual hari itu juga kah? Nah, gitu jual. Misalnya hari ini dijual gitu lah. Ada di mana ada khusus kah penjualannya Cil? Di sini juga aja lah. Iya, oke. Nah kalau di sini pian imbayan kekawanan pian dari sama wadah pian berapa orang Cil? Biasanya turun imbayan gitu. Ada sorangan aja Pang. Sorangan lah. Tapi banyak kekawanan di sini subuh juga turunnya Cil lah. Banyak kawanan. Halidah, salah seorang pemulung lainnya, mengaku kegiatan memulung ratik ini memang harus dilakukan dari subuh hari selain bisa mendapatkan hasil nang kaya bekas botol plastik kemasan, bekas wadah-wadah kemasan maupun ratik lainnya nang bisa dijual. Menurut Halidah, hasil memulung ratik nang sudah dipilah nang terkadang sampai 70 kilo dijual kepada pengepul Rp90.000. Cil, ini pian dari jam berapa Cil ke sini Cil? Jam setengah 6 sudah di sinilah. Sampai jam berapa Cil? Cil, kalau hari ini dapat si ini nih, pian hari ini juga dijual lah Cil lah. Berapa Cil? Ini sehari pian sampai berapa gitu? 50. Nah, hasil sehari-harinya tuh beda-beda lah Cil setiap harinya tuh. Kalau kadangnya rame barang. Rame jual lah. Kadangnya barangnya kan tapi ada. Kalau sampai 70 kilo tuh biasanya berapa hasilnya Cil? Hasil sampai 70 50 kilo tuh berapa hasilnya Cil? Ini kan bulihan Bang. 2 karung. Berapa? Paling banyak kan 30 kilo bulihan sehari. Hasil pas dijual tuh dapat aja lah berapa gitu nominalnya Cil? Abisnya nang sabarataan tuh lah tak jual. Bulihan ini 90. Kami ini sabarataan tak jual. Ya ada bepilih kah Cil juga? Oh. Pilih macam-macam di sini. Ya. Yang paling payu misalnya dijual Cil lebih ke apa Cil? Ya kayak ini lah plastik lah. Minimalnya kan di sini plastik, karung. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin Alip Yospahlop memadahkan bubuhan pemulung nang saban harinya memulung di TPA telah terdata di Dinas Lingkungan Hidup yaitu sebanyak 200 orang. Keberadaan bubuhan pemulung ini, ujar Alip Yospahlop, sangat membantu pemerintah kota dalam melakukan pemilahan ratik. Iya, untuk pemulung di sini dari 24 jam ya kita sudah ada tercatat di tempat kita, ada tercatat di TPA kita ada tercatat sekitar 200 orang. Jadi mereka masing-masing pengepul ini punya pelanggan sendiri, pangsa pasarnya sendiri. Jadi
di sini ada sekitar 200 orang pemulung. Jadi ada mereka sudah spesifik kemana jualnya, kemana pengumpulnya gitu. Sampah apa yang dikumpulkan sudah mereka sudah paham Pak lah. Sudah paham mereka. Jadi kalau yang hari ini dikumpulkan hari ini juga Pak biasanya bubuhannya Pak menjualnya Pak. Dia kan langsung dijual ke pengumpul-pengumpul.